Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renal Faizi, mahasiswa Universitas Logistik Bisnis Internasional, jurusan Logistik Bisnis dengan NIM 754232019. Saya akan mempresentasikan untuk asesmen tengah semester untuk mata kuliah logistik halal dengan nama dosennya Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Untuk yang saya presentasikan berikut ini dari jurnal yang berjudul Evolution of Green Warehouse Performance Indicators Using Analytical Hierarchy Process and Objective Metrics. Case study-nya yaitu PLN di Cilegon. Yang pertama ada abstrak. PLN, a state-owned enterprise in Indonesia, is actively involved in supporting government efforts to reduce greenhouse gas emission and achieve Sustainable Development Goals, or SDGs, by focusing on in and for environmental management in all operation aspects. To align with its strategy of promoting green energy and evaluation of the green concept implementation in its warehouse operation was conducted. This involved identifying current performance indicators, assigning weight to these indicators using the analytical hierarchy process, or AHP, assessing productivity via the objective metrics, or OMAX, and classifying results using the traffic light system TLS. Jadi hal ini mencakup identifikasi indikator kinerja saat ini, yang pemberian bobot pada indikator-indikator tersebut menggunakan analytical hierarchy process, or AHP. Yang kedua ada introduction. This research aim to evaluate the performance indicators the green warehouse concept implement at the PLN Cilegon ATTB warehouse. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi indikator kinerja konsep green warehouse. The evaluation process involving identifying existing indicator, assign their relative improving using the analytical hierarchy AHP, and measuring overall performance with the OMAX. The result are then visual using the traffic light system TLS to classify performance achievements. Proses evaluasi melibatkan identifikasi indikator-indikator yang ada, menetapkan kepentingan yang menggunakan AHP, dan untuk mengatur kinerja keseluruhan dengan objektif matrix atau OMAX. Hasilnya kemudian dievaluasikan menggunakan TLS untuk mengklasifikasikan pencapaian kinerja. Metodologi bisa dilihat dari bagannya. Start, problem identification, research question, literal study, field study, data collection. The method used to find the best solution to the problems in this research in quantitative and qualitative methods. Metode yang digunakan untuk mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dan kualitatif. The quantitative method was chosen to determine the weight and scores of the company's performance indicators so that quantitative results were obtained. Metode kuantitatif dipilih untuk mengetahui bobot dan skor indikator kinerja perusahaan sehingga diperoleh hasil bersifat kuantitatif. Well, the selection of qualitative methods is done to make it easier to describe the performance indicator based on their performance classification. Jadi sedangkan pemilihan metode kualitatif dilakukan untuk memudahkan dalam mendeskripsikan indikator kinerja berdasarkan kualifikasi kerjanya.
Jadi kalau kita lihat untuk data collectionnya, data analis langsung ke determining performance indicators while using AHP atau tadi itu analytical hierarchy process. Lalu ke konsistensi rasio, jika jika iya langsung ke assessing warehouse productivity using Omex. Nah, selanjutnya ada data collection. The data collected primary data and secondary data. Data yang dikumpulkan adalah data premier dan data sekunder. In addition, the secondary data obtain historical data on the assessment of PLN Cilegon ATTB warehouse performance indicator related to green warehouse concept in 2020. Jadi, sedangkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner merupakan data pembobotan untuk masing-masing indikator kinerja. Selain itu, data sekunder yang diperoleh merupakan data historis penilaian indikator kinerja gudang ATTB PLN Cilegon terkait konsep Green Warehouse pada tahun 2020. Berikut untuk diskusinya itu bisa diperhatikan untuk tabel 11 summary of performance indicators score result. Jadi di mana performance waste management SOP manajemennya baik, dan yang kuning moderate, yang menengah, dan yang poor, yang performa yang buruk, dari seperti alternatif fuel use level, energy consumption level of medical handling equipmentnya. Jadi the ATTB PLN pada gudang ATTB PLN Cilegon telah teridentifikasi 8 indikator kinerja Green Warehouse berdasarkan nilai bobotnya. Nah, itu membuat di mana bisa menyesuaikan dari berat, weight-nya, dan value-nya seperti apa. Dan performance indicators that show good performance and have achieved targets marked with green indicators. Jadi indikator yang menunjukkan kerja baik telah mencapai target ditandai dengan indikator yang berwarna hijau. Conclusion. In this research, the green warehouse performance indicators implemented by the ATTBPL and Cilegon warehouse have been evaluated using the EHP, OMAX, and TLS methods. The identification result found 8 green warehouse performance indicators relate to the green warehouse concept, including waste management, environmental management, emission control, environmentally friendly building standards, use the environmentally friendly materials, lighting, energy consumption, equipment handling, and use alternative fuels. Jadi pada penelitian ini telah dievaluasi indikator kinerja Green Warehouse yang diterapkan oleh gudang ATTB PLN Cilegon menggunakan metode AHP, Max, dan TLS. Opini atau pendapat saya, this research has several major limitation, including the limited numbers of respondents, which makes it difficult to communicate with a wider range of respondents. Jadi penelitian ini menurut saya memiliki beberapa keterbatasan utama, antara lain terbatasnya jumlah responden sehingga menyulitkan komunikasi dengan responden yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan penggunaan sampel yang lebih besar untuk memastikan hasil yang diperoleh mewakili keadaan sebenarnya. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan metode AHP untuk permasalahan MCDM-nya. Kedepannya juga perlu menggunakan metode lain untuk permasalahan MCDM untuk membandingkan hasil dan mencari solusi terbaik. Nah, sekian presentasi dari saya untuk ATS Green dari logistik bisnis Green dan halal logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.